Maka orang-orang spiritual, teman-teman kita yang suka dengan olah spiritual, saya bukan mengatakan jelek, buruk maupun salah. Mereka letaknya dalam level itu ada di level pemikiran. Dari sinilah akhirnya banyak terjadi gap-gap, banyak terjadi gulkungan atau petakan-petakan atau kotakan-kotakan. Oh ini pemahamanku, pemahaman dari sini, oh itu salah. Padahal itu tergantung tergantung kualitas dia berpikir. Jadi teman-teman yang ada, teman-teman spiritualis itu yang masih diolah level pikiran, ya akhirnya tergolong di situ gitu. Iya betul. Mereka lupa bahwa kasusnya tani ngurip itu ya kayak ini, kenyataan hidup itu ya seperti ini. Halo bos, selamat malam. Kita berjumpa lagi di suasana dan ruangan yang sama dengan baju yang berbeda. Kali ini bintang tamunya datang di awal. Malam ini kok nggak live bos? Ini kan biasanya hari Minggu live streaming pengobatan Meoji. Mungkin ada klarifikasi sedikit. Minta maaf, kecapean. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang menunggu pengobatan di luar sana sembuh dengan sendirinya, amin. Karena tapi walaupun pengobatan itu misalkan nggak ikut live kan tetap bisa ya bos ya? Bisa. Dengan cara mengikuti alur-alur dalam video itu ya. Oke bos, ini ada yang mau saya tanyakan ini. Ngomong kita jagongan tentang sebuah wacana yang berkembang di dunia spiritual. Sering kita dengar istilah sangkan paraning dumati. Nah itu kalau saya telah secara singkat itu seperti ilmu rotasi kehidupan, dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan kembali. Apa kalau menurut Bos W kira-kira memang seperti itu atau punya ulasan yang lain? Sangkan, awal, asal, paran, di sana tujuan, mati, tadi. Ada yang guyu bareng. Udah teori lagi. Lah ya nggak apa-apa, manusia butuh teori. Kasihan mereka yang terjebak dalam suatu fenomena teori. Akhirnya dia mainnya hanya di level pikiran, di level teori, bukan di level aksi. Iya, mungkin saya klarifikasi sedikit. Memang kejadian seperti itu banyak. Bagi para penggiat spiritual itu kebanyakan memang seperti itu. Itu dikarenakan karena apa yang dia pelajari itu bulet gitu loh. Nggak tek langsung gimana ya, dibulet-bulet no gitu biasanya. Ya entah gurunya yang nggak bisa atau memang si penelaah atau si orang yang belajar ini nggak bisa keluar dari zona itu gitu loh. Sangkan paraning dumadi itu kan bahasa Banyuwangi. Sebenarnya saya sudah pernah menuliskan itu dalam sebuah artikel. Cuman saya lupa artikelnya, saya beri judul apa, lupa. Ya nggak ada artikel-artikelan. Sangkan paraning dumadi itu adalah bahasa Banyuwangi yang mana sebelum Empu Barada atau siapa ya, saya lupa ya. Sebelum adanya Empu Barada yang waktu itu mampu menguasai Purwo Banyuwangi, itu ada salah seorang resi atau pandito, tapi dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha yang menduduki Purwo pertama kali. Sampai akhirnya pada zaman itu masyarakat setempat menyebut beliau ini adalah Empu Purwo, Eyang Purwo, Resi Purwo. Iya. Bukan Empu Purwo, Resi Purwo. Nah Purwo itu sendiri kan artinya wiwitan. Para masyarakat percaya bahwa Pulau Jawa ini, tanah Jawa ini, pertama kali dijejaki kaki itu adalah di daerah Banyuwangi.
Belambangan Banyuwangi. Sampai akhirnya berkembang. Berkembangnya kabar berita, lalu secara pemasyarakatan juga berkembang sampai adanya Resi Purwo itu tadi. Sebenarnya itu sendiri masih belum jelas. Cuman kalau kita membahas tentang Sangkan Parani Dumadi itu ada dua sebenarnya. Sangkan Parani Dumadi sama Sangkan Paran Ing Dumadi. Oh gitu. Sangkan Parani Dumadi itu yang bagaimana sih? Sangkan Parani Dumadi asalmu tuh kan di situ orang tua, titik. Jadi kalau ada yang membahas misalkan dari beberapa golongan, dari alif sampai iya, dari ho sampai ngo, dari ngo sampai ho, dibolak-balik ya, sampai ada macam-macam, mulai dari rambut, bulu, kulit, balung, sumsum dan sebagainya, itu termasuk darah juga. Ini adalah menurut saya bagi orang-orang yang belum memahami kasunyatan. Jadi konon Eyang Purwo atau Resi Purwo itu seorang tokoh spiritual yang suka memberikan suatu kebijakan-kebijakan dari kalimat-kalimat motivasi, akhirnya dibubuhkan di beberapa serat seperti itu. Nah, bagi masyarakat sekitar, penduduk sekitar waktu itu yang menyerap pemahaman yang diutarakan oleh Eyang Purwo itu sendiri bermacam-macam asumsi, persepsi, dan kepahamannya. Jadi kembali lagi pada kepahaman individual. Secara personal itu orangnya menganggap suatu kalimat itu gimana. Nah, dari sana akhirnya muncul golongan-golongan. Jadi kalau yang simple, dari mana sih asalmu? Dijawab dari Kota Batu misalkan, atau dari Semarang misalkan, atau dari Bali misalkan. Ya cuman simpel seperti itu. Asalmu dari mana? Ya dari kota-kota itu tadi. Kalau awalnya dari mana? Awal kelahiranmu ya dari ibu. Maksudnya gimana? Oh iya, ternyata mengandung filosofi bahwa kita jangan melupakan orang tua. Iya. Kita jangan melupakan orang tua, titik. Filosofinya karena kita berasal dari orang tua kita. Hanya sesimpel itu ya? Iya. Kalau kita bicara tentang Tuhan, bla bla dan sebagainya, ya semuanya arahnya ke sana. Kalau bagi orang-orang teman-teman yang ateis, nggak percaya Tuhan, percayanya energi, ya awalnya dari energi. Jadi tergantung pemahaman secara person itu tadi. Iya, kalau menurut saya pemahaman secara person itulah yang berbeda-beda. Itu yang menyebabkan kita terkungkung dalam teori itu tadi. Iya. Makanya di sini kita berusaha memberikan sebuah pencerahan, yang mana ketika orang-orang yang melihat channel kita itu langsung sadar itu, oh ternyata hanya segini. Ya, Sangkan Parani Dumadi yang yang ramai dibicarakan di luar sana oleh golongan teman-teman dari paham Jawi atau kejawen atau yang lain-lain. Oh, kita berasal dari seperti ini, dari alam ini, maksudnya kekandungan seperti ini, akhirnya seperti ini, jadilah manusia dan sebagainya, nanti kita pulangnya kembali bla bla bla. Itu suatu argumentasi yang yang pemahamannya arahnya ke medis. Iya, ke medis. Itu kan berhubungan dengan nutfah. Itu kalau Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan Parani Dumadi. Parani Dumadi ya. Tadi yang kedua ada Paran Ing Dumadi. Kira-kira apa membedakan? Kalau Sangkan Paran Ing Dumadi, apa sih tujuannya? Maksudnya? Apa tujuan kitanya apa? Asalnya kita dari mana? Saat ini kita hidup, tujuan kitanya apa? Ya menjalani hidup, titik. Gak rumit, gak ruwet. Apakah sesimpel itu? Iya. Nah, akhirnya dipecah. Oh, berbuat baik pada sesama, saling tolong menolong, tenggang rasa. Akhirnya ya berkembangnya ke sana. Berbuat kebaikan itu yang bagaimana? Tujuannya untuk menjalani hidup itu tadi. Ya menjalani hidup. Kalau misalkan sekarang nggak ada alat pertukaran yang sah dilegalkan seluruh dunia, seluruh negara, nggak ada uang gitu. Ya, berarti kita masih barter. Iya. Berhubung sekarang sudah ada uang, berarti kita harus bekerja untuk mengumpulkan uang. Bagaimana caranya ya macam-macam. Iya, kalau dulu barter kan hubungannya
orang per orang ya. Kalau hubungan antar orang nggak baik, ya otomatis akhirnya nggak jadi partner. Ini kalau kita menyangkut tentang sangkan paran ing dumadi. Jadi sangkan paran ing dumadi itu diasumsikan dari mana, ngapain, kayak gitu kan. Ngapalnya kita dari mana. Gimana ya? Sesuatu yang simple itu jangan dijadikan rumit gitu. Artinya bagaimana? Kalau kita sudah kenyataannya hidup ya kita jalani hidup gitu. Ngapain dipikir lagi yang teori-teori kayak gitu itu? Ngapain dipikir lagi? Ya udah dijalani aja hidup kita. Kembali kemana itu terserah nanti kan kita belum mati. Berarti ini intinya ilmu kenyataan hidup ya? Iya. Bukan ilmu untuk mengajarkan kita untuk halu. Iya. Maka orang-orang spiritual, teman-teman kita yang suka dengan olah spiritual, saya bukan mengatakan jelek, buruk maupun salah. Mereka letaknya dalam level itu ada di level pemikiran. Dari sinilah akhirnya banyak terjadi gap-gap, banyak terjadi bulkungan atau petakan-petakan atau kotakan-kotakan. Oh ini pemahaman dari sini, oh itu salah. Padahal itu tergantung tergantung kualitas dia berpikir. Jadi teman-teman yang ada teman-teman spiritualis itu yang masih diolah level pikiran, ya akhirnya tergolong di situ gitu. Iya betul. Mereka lupa bahwa kasusnya tani ngurip itu ya kayak ini. Kenyataan hidup itu ya seperti ini. Bagaimana dengan mereka yang menjalankan ritual spiritual sampai kadang sampai bertapa tahun-tahunan di dalam gua nggak mau hidup bermasyarakat? Apakah mereka itu golongan orang-orang yang terkungkung di level teori? Iya. Jangankan mereka, saya aja pernah kok. Saya aja pernah di atas gunung sendirian nggak bawa apapun kayak gitu. Di gua juga pernah. Intinya adalah saya waktu itu terkungkung dalam satu level teori. Jadi di level pemikiran, bukan di level aksi. Tapi mereka merasa nyaman di situ, seolah-olah menemukan sesuatu yang, nah, suatu kenyamanan, suatu ketenangan, suatu ketentraman ini kalau secara maknawi itu hanya di pikiran. iya, Atau di perasaan, atau ada yang menyebutnya di hati kayak gitu. Padahal yang hakikinya, kenyataannya kita ini hidup bermasyarakat. iya. Banyak manusia, bukan hanya alam saja. Makanya kalau orang yang cuman suka aja sama alam gitu ya, ini masih level teori gitu. Levelnya level pikiran, bukan kehakikian. Jadi ibaratnya sangkan paran ing dumadi maupun sangkan paran ing dumadi itu umpamanya kita jelaskan secara simpel gitu ya. Resi Purwo ini memberikan satu wacana, satu wawasan, satu ilmu falsafah. Sangkan paran ing dumadi gitu misalkan gitu. Kalau bahasa Indonesianya gini, apa sih cita-citamu? Kamu mau jadi apa gitu? Gitu. Simpel sekali. Ya iya mau, ya memang gitu. Terus misalkan ada jawaban, saya mau jadi ini. Ya wujudkan. Jadi sebenarnya ilmu motivasi ini ya. Ilmu motivasi. Cuma mungkin kita mengartikannya yang aneh-aneh, kita hubungkan dengan sesuatu. Bahasa Jawa itu kan macam-macam. Iya. Bahasa Kawi. Bahasa kiasan-kiasan itu ya. Sulit memang kita. Apalagi orang-orang zaman sekarang nggak mengerti bahasa-bahasa dulu. Iya. Kalau kita ngerti, sebenarnya simpel aja. Simpel. Ya mungkin itu dulu bos yang saya tanyakan. Kita sambung di lain hari. Mungkin ada pesan-pesan bagi teman-teman di luar sana yang terutama bagi mereka yang pengkaji spiritual agar tidak terkungkung di dunia level teori. Ya beraksi. Kita semua teman-teman ya orang-orang spiritual yang pernah terkungkung maupun saat ini masih terlena dalam level pemikiran atau level teori, hendaknya lah kita semua bangkit dan memulai untuk action, memulai untuk beraksi. Karena biar bagaimana jika kita sudah berkeluarga, kalau kita belum berkeluarga atau kita memang tidak punya keluarga, tidak masalah. Kalau kita memang kenyataannya sudah berkeluarga dan kita memiliki keluarga, ya beraksi. Kumpulkan pundi-pundi rupiah, ya supaya apa? Keluarga kita juga bisa bahagia, nyaman, tentram. Karena kalau yang tentram, yang nyaman, yang tenang cuman kita aja, keluarga kita tidak. Secara spiritualitas pun itu
juga tidak benar. Iya, iya, betul. Oke, Bos. Terima kasih atas pencerahan hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Dan salam